Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang di dalam nama Yesus. Saya membawa kabar baik untuk saudara dan saya semua. Hari ini kita bicara mengenai kelanjutan dari efek Paskah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di perjanjian baru ini kemuliaan Tuhan itu lebih besar, dinyatakan tersedia dibandingkan dengan kemuliaan di perjanjian lama. Amin, saudara. Di perjanjian lama saja dahsyatnya luar biasa ya. Gimana kita sudah sering dengar mengenai kemenangan Daud atas Goliat, ya banyak hal-hal yang dahsyat ya, yang luar biasa ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya kan saya bacakan di sini, di 2 Korintus 3 ayat 9 dan 11, saudara dengar hati-hati ya. Karena saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal yang luar biasa, waktu saudara lebih lagi ya berjalan di dalam kebenaran ini. Amin saudara. Saya bacakan ya dari ayat 9 dan 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Maksudnya apa, Ibu Monica? Saudara, kita sekarang ada di perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Amin, saudara. Perjanjian lama yaitu perjanjian hukum Taurat. Itu berdasarkan perjanjian darah binatang yang semuanya berfokuskan pada kelayakan perbuatan manusia, baru Tuhan akan kasih respon. Amin. Tapi sekarang perjanjian baru ini Alkitab menyebutnya pelayanan yang memimpin kepada kemuliaan. Kalau dulu disebutnya pelayanan perjanjian lama itu disebut sebagai pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Ada hukum, ada hukuman. Kenapa ada di antara anak Tuhan yang masih punya rasa bersalah terus? Kenapa? Karena ada efek perjanjian lama campur dengan perjanjian baru. Saudara, ini efek Paskah yang kita sebagai tubuh Kristus perlu lebih lagi mengerti. Kita lebih lagi terima. Kita pelihara kebenaran-kebenaran ini. Dan saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ingat, tahun ini adalah tahun much more. Tahun lebih lagi. Semakin kita tahu apa efeknya, saudara. Amin, saudara. Maka semakin kita akan lebih lagi mengalami kemuliaannya. Ya, sebentar, maaf saya lupa pakai apa? Lupa pakai earphone. Sebentar ya, saudara. Saya pakai dua. Yang satu buat yang YouTube ya. Sebentar, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kemuliaan perjanjian lama ya. Nah, Daud berada di bawah perjanjian hukum Taurat. Alkitab menyebut kita sebagai keturunan Abraham. Kenapa nggak dibilang keturunan Daud? Karena Abraham tidak ada di bawah perjanjian hukum Taurat. Dia percaya kasih karunia seperti kita. Dia percaya kepada Injil. Itu di Galatia 3. Saya nggak akan ulangin lagi ya. Jadi itu sebabnya kita disebut keturunan Abraham. Karena kita milik Kristus. Haleluya. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana dia itu mulia. Penghukuman itu Musa itu luar biasa ya. Bagaimana Allah berkali-kali ya kan, dari sejak hukum Taurat diberikan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat, musuh dikalahkan, tapi juga ada kutuk. Jadi ada berkat dan ada kutuk. Amin, saudara. Makanya dikatakan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh ministry of death, pelayanan yang memimpin kepada maut, karena ada berkat dan kutuk. Makanya kalau saudara masih
ada satu takutan bahwa Allah masih bisa mengutuk saudara lagi, biarlah kebenaran hari ini memerdekakan saudara. Lihat firman-Nya, saudara. Ya, jangan bilang kata Ibu Monica. Lihat firman-Nya. Ini bukan saya yang merka-reka. Ini ada firman-Nya, saudara, ada Roh Kudus ya. Jadi di sini dikatakan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, nanti saya jelaskan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Ya, yang dulu itu sama sekali tidak punya arti. Dikatakan di sini, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan. Kenapa dikatakan yang pudar? Karena mereka dulu perjanjiannya hanya berdasarkan atas darah binatang. Binatangnya yang dipersembahkan itu tidak boleh ada cacatnya. Darah binatang. Makanya dikatakan cuma sementara. Amin, saudara. Tapi yang sekarang ini tidak bisa pudar. Amin, saudara. Berdoa buat tubuh Kristus supaya tubuh Kristus lebih lagi dibukakan, bahwa sekarang perjanjian baru ini kemuliaan Tuhan, karya Kristus adalah suatu karya yang kekal. Amin, saudara. Kalau saudara pernah dengar, ya kan, belum tentu nanti Tuhan bisa kenalin kamu. Kamu kalau salah lagi, nggak sempat mengakui dosamu, Tuhan bisa nggak terima. Nah, orang itu belum dapat pewahyuan akan Injil yang benar. Belum diteguhkan. Mungkin lebih banyak dengar pengalaman orang, ya kan, opini orang, sehingga seolah-olah darah Yesus setara dengan darah binatang. Seolah-olah karya keselamatan Yesus tuh bisa pudar. Luar biasa hanya waktu diselamatkan. Sesudah gitu, nah loh, mulai sekarang nih, kalau kamu tidak hati-hati, nah berarti apa? Seperti keselamatan itu tidak kekal. Amin, saudara. Nah, oke, kita fokus saja langsung. Jadi begini, saudara, dengar baik-baik, karena ini kemuliaannya jauh lebih hebat. Kadang-kadang itu seperti apa ya? Sepertinya biasa tapi supernatural. Maksudnya gini, berapa kali saya alamin waktu saya fokus mengenai Yesus. Yesus bikin apa? Saya lihat, saya renungkan, fokus sekali. Tiba-tiba saat mengalami, berapa kali saya ngalamin ya, waktu diserang penyakit, saya ingat gitu ya, waduh, sampai pincang-pincang, kaki saya sakit, ya kan, saya udah berusaha ngimanin ya, percaya sembuh, tapi terus masih timbul lagi. Tapi waktu saya fokus sama Yesus, waktu saya lagi fokus sama Dia, sama darahnya, penebusan Dia, tiba-tiba saya dipimpin untuk misalnya, sepertinya nggak berasa, saudara, dipimpin untuk saya pengen dengar ini ya, pengen dengar pengajaran ini, atau pengen apa gitu ya, pengajaran firman apa, ya kan, Tuhan tuntun. Tiba-tiba saya mengalami loh kesembuhan, saudara. Mengalami kesembuhan. Berapa kali saya ngalamin, baru-baru ini saya ngalamin lagi. Saya lagi perhatikan, oh bagaimana Dia sudah menjadi kutuk buat saya, bagaimana di atas salib Dia mengatakan sudah selesai dan sebagainya. Waktu saya fokus sama Yesus, benar-benar fokus sama Yesus. Waktu itu saya ada diserang sakit sekali, saudara, tapi saya fokus sama Dia. Tiba-tiba, ya kan, maksudnya bukan tiba-tiba ya, saya suka belajar terus ya, saya pengen dengar khotbah ini ya, saya pengen dengar ajaran ini lagi ya, padahal sudah pernah dengar, saya ajar lagi. Tiba-tiba di situ saya ketemu satu ayat itu hidup, terus saya terima, saya renungkan, saya perkatakan, saya berdiri atas ayat itu, waduh, saya mengalami kesembuhan. Padahal nggak khusus, ya kan, nggak khusus meta Tuhan, lagi nggak khusus ngimanin buat itu. Cuman kadang-kadang kalau lagi sakit, ya saya berdiri, saya tolak, tapi nanti timbul lagi. Tapi ini benar-benar tidak, saudara, tidak muncul lagi. Wow, inilah yang dikatakan kemuliaan perjanjian baru lebih hebat. Kadang tidak langsung. Itu artinya cari dulu kerajaan Allah. Semuanya. Bukan hanya kebutuhan materi, saudara. Itu kan konteksnya, ya kan, Yesus mengatakan, kamu gak usah khawatir akan makananmu, pakaianmu, ya kan, haleluya. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Itu semua, nanti semuanya akan ditambahkan. Karena Dia bilang hidup ini lebih penting daripada
eh, makanan, tubuh ini lebih penting dari pakaian. Jadi kesembuhan kita juga termasuk kesembuhan kita. Amin sudah. Jadi saya bilang, wow, luar biasa ya. Efeknya lagi fokus sama Yesus itu dibilang aneh tapi dalam arti kata yang bagus, yang supernatural. Lagi asik-asik sama Yesus, lagi asik-asik perhatikan dia bikin apa, ya kan, penebusan dia, tiba-tiba seperti dituntun, dia akan terus menerima. Wow. Dan dikatakan kan, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal bagaimana kita hanya bertahan hidup. Amin, saudara. Amin. Tapi juga soal Roma 14 ayat 17 soal kerajaan Allah is not about eating dan drinking, bukan soal makanan dan minum, tapi soal anugerah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat kita fokus sama Yesus, kita tuh ada damai, ada satu sukacita, ada keteguhan, ada righteousness, peace, ada damai, ada sukacita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ada sukacita, ada pengharapan, ada keteguhan. Amin. Jadi kita disuruh prioritaskan itu dulu dan anugerah kebenarannya. Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Maksudnya apa? Yesus adalah kelayakan, kesempurnaan kita di hadapan Allah. Waktu kita prioritaskan itu dulu, secara ajaib, hal-hal mulai, pemulihan itu, penyediaan itu mulai mengalir, saudara. Termasuk penyediaan juga waktu itu berkat materi juga. Waktu itu saya lagi renungkan itu ya, nggak ada hubungannya, lagi nggak ngimanin khusus mengenai berkat materi, saudara. Saya lagi terus-menerus nemenin anak saya di McDonald. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saya lagi duduk, saya lihat itu ayat itu, Efesus 2 ayat 4-8, saya ulang. Wow, saya sudah dia sudah menghidupkan saya kembali, mendudukkan saya di sebelah kanan di surga. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kamu ini buatan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Dia mau kita hidup di dalamnya. Terus juga sebelumnya itu ayat 10 ya. Sebelumnya dia bilang di mana Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Saya ulang itu. Terus hari itu saya mengalami penyediaan yang supernatural. Saya bilang, wah ini aneh ya, karena terjadi 2 kali. Habis ya. Jadi saya bilang, kenapa? Oh, lagi fokus sama Yesus. Lagi asyik, ya kan, berfokus menikmati dia, makan dari dia. Habis ya, Yesus tuh terang dunia ya. Dia bilang, kan kamu nggak taruh pelintang di bawah gantang. Jangan tidur, jangan terlelap, jangan ikut arus dunia. Ya kan, wah saya nggak ada sempet. Saya nggak sempet sekarang, belum ada waktu. Nanti kalau saya udah tua, ya kan saya baru ada waktu, udah pensiun. Saya benar-benar, akan belajar mengenai firman. Nah itu ya. Jadi itu di bawah tempat tidur, ya kan, yang masih dibutakan. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ada, saudara. Ada sekali hubungannya, saudara. Karena itu terjadi terus secara konsisten. Ingat, hukum itu konsisten loh. Hukum gravitasi itu konsisten. Di Indonesia, sekarang di Amerika, di Afrika, kaya, miskin, tua, muda, hukum gravitasi berlaku, saudara. Tapi ada hukum yang lebih tinggi. Namanya hukum lift, ya kan? Hukum di mana pesawat itu bisa melawan gravitasi, bisa terbang, padahal berat. Jadi hukum roh kehidupan, habisnya di dalam Kristus, itu hukum. Itu bisa konsisten, saudara. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah ya. Cari dulu. Kamu gak perlu mau jadi kaya. Gak perlu kejar uang. Karena kalau manusia yang sudah jatuh tuh pikirannya, kalau saya aja ada uang cukup, saya akan oke. Amin, saudara. Jadi itu yang jadi prioritas. Makanya orang bilang yang masih kena tipu, ya kan, Mamon, saya belum ada waktu, saya ini sibuk. Saya belum ada waktu. Ibu Monica kan pendeta, Ibu Monica punya banyak waktu. Nah itu cara pikir yang keliru. Amin, saudara.
Itu cara pikir yang keliru. Saya sebagai pendeta juga harus, bukan karena saya pendeta, nggak ada hubungannya. Amin, saudara. Tidak ada hubungannya. Makanya nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Jadi apa yang bisa nolong saudara? Kalau saudara sudah kena tipu, saya nggak ada waktu. Saya sibuk sekali, saya nggak ada waktu. Saudara ngakuin aja dulu. Ingat, Yesus itu kan terang. Waktu kita tidak menaruh dia, ya kan, di yang lain-lain. Kita tidur, kita seperti terlena, kita seperti terhipnotis, ya kan, seperti kena hipnotis. Di Galatia 3 dikatakan oleh agamawi, kena tenung. Siapa yang menenung kamu? Sayangnya di bahasa Indonesia dikatakan di Galatia 3 ayat 1 bicara sama anak Tuhan sudah terkena agamawi, cuma terus-menerus dalam satu kebiasaan, ya kan? Siapa yang sudah menenung kamu? Orang yang ditenung tuh nggak sadar, hari lepas hari menjalani hidup seperti orang dunia, seperti Kristus belum bangkit, seperti belum ditebus sepenuhnya. Jadi apa yang dunia alami, orang itu alamin. Jadi itu sebabnya saya nggak ada waktu. Lah yang bilang cari kerajaan Allah itu kan bukan orang, Tuhan. Jadi saudara ngomong aja karena mulut saudara tuh setir. Makanya Yesus bilang harusnya taruh di atas. Pelita tuh taruh di tempat yang seharusnya. Waktu Yesus terang dunia, amin, kelayakan kita, kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa menjadi fokus utama bagi kita. Dia semua akan menerangi pemulihan dia. Kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan. Kita bisa mengalir lebih lagi. Haleluya, di perjanjian baru ini. Perjanjian yang sangat jauh lebih mulia dibanding dengan perjanjian lama yang kemuliaannya tidak ada artinya dibanding dengan yang baru. Kenapa? Karena darah Yesus itu tidak ada taranya. Jangan dibandingkan setara seperti darah binatang. Makanya itu supernatural, saudara. Wow. Makanya dia bilang, hei, belajar akan aku, jangan cuma curhat. Habis, saudara. Makanya kan dikatakan saya pernah ngajar sebelumnya di Keluaran kan, sebelum mereka keluar, Tuhan kasih petunjuk ya. Kalau kamu makan domba, dia bilang sisanya harus dibakar ya. Jangan didiemin aja, sisanya harus dibakar. Itu apa artinya, saudara? Ya kan? Jadi selalu harus ingat bahwa karya Yesus itu sudah selesai. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Sudah. Saudara bukan hanya orang diampuni loh. Dengar baik-baik. Karena gini, kalau orang diampuni ini ibaratnya orang itu sudah keluar dari penjara. Ya kan? Udah gak bisa dihakimin kan? Gak akan lagi dihukum kan? Tapi kan setelah dia keluar dari penjara, bagaimana hidup dia? Amin, saudara. Kan dia tetap harus menghadapi hidup kan? Sama juga saudara dan saya. Oke, kita sekarang udah gak diampuni. Apa efeknya? Bukan hanya kita sudah diampuni loh, selamanya loh. Tapi juga dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Berarti saudara dan saya sudah dilayakkan. Sudah dilayakkan. Bukan berdasarkan kelayakan perbuatan kita sendiri. Tapi berdasarkan kesempurnaan. Haleluya. Ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna. Wow. Jadi kita adalah jarang. Haleluya. Bagian kita di perjanjian baru ini adalah menerima. Dengar baik-baik. Dan mulut kita harus arahkan kepada penebusan. Karena mulut kita setir. Saudara gak usah tanya-tanya. Tahun ini, tahun depan. Kalau saudara terus dan saya terus menundukkan, ya kan, jiwa kita, perasaan, kepercayaan kita bertekun. Kita mulai arahkan. Ingat, mulut kita setir. Kalau saudara mau pergi ke satu tempat, saudara terus-menerus fokus, saudara akan sampai kan. Sama juga, mungkin gak langsung. Tapi kalau saudara terus, saudara gak usah mereka-reka. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur dengan iman. Makanya kalau saudara, aduh saya kok bingung, saya masih belum tenang. Saudara sudah dalam Kristus, saya bicara kepada anak Tuhan. Nah kalau saudara belum percaya Yesus adalah Kristus, saya sarankan saudara menerima dia sebagai juru selamat. Karena dosa saudara sudah dihakimin. Jadi orang
yang diampunin, bukan seperti orang keluar dari penjara. Iya kan? Puji Tuhan sudah nggak dihukum. Harusnya dihukum mati. Oke, sudah dibayar. Kamu bebas. Tapi gimana selanjutnya? Ah itu kan? Apa harus susah lagi? Sampai nanti harus dipenjara lagi? Tidak. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Berarti apa? Di dalam matinya dia sudah meninggalkan warisan untuk saudara dan saya. Dia mau supaya saudara hidup dari warisan itu. Makanya dikatakan, cari dulu kerajaan Allah ya. Kamu gak usah mau jadi kaya. Gak usah. Dari sononya, waktu saudara terima dia sebagai juru selamat, sebagai identitas saudara yang baru. Haleluya. Segala ketaatan dia itu buahnya adalah berkat-berkat Allah. Ketaatan dia tuh dia layak untuk dapat berkat. Ulangan 28. Itu berkat itu hanya untuk orang yang taat 100%. Amin, saudara. Dan yang taat 100% itu hanya Yesus. Makanya dikatakan kalau kamu mendengarkan suara Tuhan hati-hati dan selalu taat. Nggak ada yang bisa. Alkitab bilang di Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Biar Daud yang udah yang the best dari yang the best di perjanjian hukum Taurat, Daud tetap jatuh. Tetap aja dia kena kutuk. Karena itu adalah firman Tuhan mengatakan begitu. Orang harus terus-menerus, ya kan, pakai persembahkan darah binatang, tapi selalu ada rasa bersalah. Biarpun sudah cinta Tuhan, sampai habis-habisan seperti Daud, tetap jatuh dalam perjinahan. Tetap tidak bisa mengatasi dosa. Padahal cinta Tuhan sudah habis-habisan, itu yang the best dengan yang the best. Karena firman Tuhan benar, tidak ada yang bisa. Amin. Makanya dia kena kutuk. Tapi puji Tuhan, kita tidak perjanjian yang sama. Kenapa harus ada itu? Karena firman Tuhan mengatakan, saya baca sedikit di sini ya, saudara. Perjanjian lama itu cuma bayangan. Kalau ada bayangan sesuatu, ya kan? Kalau ini misalnya ada bayangan nih, di sini ada bayangan. Berarti kan ada di dekatnya ada sesuatu. Ya kan, perjanjian lama itu semua cuma bayangan, tapi yang sebenarnya adalah Yesus. Ya, saya bacakan di sini ya. Dari dikatakan di sini, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Lukas 24 ayat 27, ya kan, waktu itu Yesus lagi jalan, ada 2 murid Yesus yang jalan ke Emmaus. Yesus muncul di tengah mereka, mereka nggak kenalin Yesus. Dan kemudian Yesus mulai menjelaskan di ayat 27, saya singkat aja. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Perhatikan, tentang dia. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dari kitab dari kejadian, dari permulaan Allah menciptakan manusia dan dunia ini, Yesus terlibat. Dan semua sampai kitab Musa, kitab semua nabi, semuanya mengacu kepada Yesus. Cuman nggak pakai nama Yesus. Itu semua disingkapkan waktu Kristus menyingkapkan, kita dapat penafsiran yang benar. Waktu kita lebih lagi mau percaya kepada penebusan dia dan terus percaya, kita akan dapat makna yang benar. Makanya dikatakan, kamu kalau makan domba itu, kamu harus bakar yang sisanya. Jangan istilahnya kayak memang Tuhan Yesus sudah bangkit, kita merayakan Paskah, tapi sekarang kita harus sungguh-sungguh. Nah, itu sepertinya Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita masih mau tambahin lagi dengan ketaatan kita sendiri, seolah-olah kita diselamatkan karena Yesus, tapi belum dibenarkan 100%. Masih harus plus. Nah, itu seperti makan domba, sisanya kita nggak bakar. Atau kita ke dia, kita cuma curhat, tapi kita nggak terima. Cuma curhat aja. Kan dia bilang di Matius, ya kan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berat-berat. Karena orang sering sekali. Makanya jangan hidup hanya dari frase agamawi. Ada ayat-ayat yang saya juga posting sekarang ya di YouTube ya, untuk nolong orang.
Tapi ada ayat yang nggak bisa ditempel cuma satu ayat. Nanti orang salah kaprah, saudara. Karena kalau cuma curhat-curhat, itu nggak sesuai. Itu kan ada konteksnya. Ya kan, kemudian dikatakan, Yesus bilang, belajar akan aku. Karena aku lembut hati dan rendah hati. Kenapa lembut hati? Karena dia nggak akan menghukum orang yang mau datang sama dia. Dia bilang, orang yang datang sama aku nggak akan tolak loh. Amin. Penyamun yang di sebelah dia aja, saudara, cuma bilang, Tuhan, tadinya kan dia ngata-ngatain Yesus, tapi waktu dia lihat, kok beda ya? Orang maki-maki, dia maki-maki, sama yang satunya juga kan ada dua. Mereka dua maki-maki, dia kan marah-marah, dia kan sumpah serapah. Tapi kemudian dia bilang, Yesus kok beda? Kok nggak seperti kita ya? Jadi dia ngomelin yang satunya, kamu jangan begitu, kita nih udah salah. Dia enggak loh. Karena dia lihat deh, Yesus beda. Mendoakan orang lagi. Jangan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini sama mereka. Dia nggak maki-maki. Habis lah. Makanya dia bilang, Tuhan, kalau engkau udah ini, ingat aku ya. Dia cuma ngomong gitu, saudara. Kenapa sekarang anak Tuhan dipersulit? Itulah dusta iblis. Karena dia nggak mau saudara mengalami Yesus lebih lagi. Dia takut kalau saudara tahu saudara siapa di dalam Kristus. Dia lebih lagi, ya kan, takut kalau saudara lebih bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan. Karena dia nggak bisa lagi berkuasa. Karena dikatakan di Roma 6 ayat 14. Kita ini sudah di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Dosa tidak berkuasa atas kita. Dia takut sekali kalau sampai kita tahu kita ada di bawah kasih karunia. Dia mau terus-menerus kita balik lagi kepada kebenaran hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia bisa menguasai anak Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya itu jadi pewahyu untuk saudara. Bahwa saudara ngakuin, saya tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin, saudara. Saya berbeda dengan Daud. Saya keturunan Abraham. Puji Tuhan buat Daud. Kita tidak di bawah perjanjian hukum Taurat. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Amin, saudara. Dosa termasuk maut, termasuk kutukan, kemiskinan, termasuk rasa tertekan, kebencian, segala sesuatu yang dosa bawa, rasa terhukum. Tuhan rasa kering, seperti Tuhan tidak peduli, Tuhan membiarkan, mengizinkan. Itu semua tidak benar. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin, saudara. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Wow, jadi semua itu, Yesus dulu namanya bukan Yesus. Dia nama Yesus waktu dia datang sebagai manusia. Dia dulu namanya adalah firman Allah. Dia adalah hikmat Allah. Makanya Yesus Kristus, hikmat Allah yang membuat Allah merancangkan keselamatan. Karena Allah itu kasih. Hikmat Allah itu kan dikatakan di Petrus. Kalau ada orang bilang, wah saya berhikmat begini-gini. Tapi kalau dia legalistik, suka menghukum, menghakimin, suka benci, suka berselisih, itu bukan hikmat Tuhan, Alkitab bilang. Dari mana hidupmu? Dari tahu hikmat Tuhan apa enggak? Karena kalau hikmat Allah, akan ada damai. Lebih lagi ya, kita mungkin dulu seperti itu, saudara. Kita semua bertumbuh ya. Itu kita nggak usah hakimin orangnya, kita cuma lihat buahnya. Oh berarti bukan, itu aja. Orangnya kita jangan hakimin, tapi buahnya harus kita periksa. Amin, saudara. Hikmat Allah akan ada damai. Yesus Kristus, kenapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Ya kan, Allah itu baik. Dia hanya bisa kasih anugerah yang baik dan sempurna. Setiap yang baik. Saudara mungkin nggak tahu. Waktu saudara belum terima Yesus, saya juga nggak tahu. Banyak hal-hal baik saya alamin sebelum saya lahir baru. Kenapa? Karena Allah sudah tahu ada kemurahan yang menyertai. Amin. Kristus. Kristus dikatakan Kristus is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Dia selalu merancangkan yang baik, hanya yang baik aja terhadap manusia. Dia nggak pernah ada rancangan yang jahat. Dia mau sengaja mau menyakiti, dia tidak ada. Kalau dulu di perjanjian lama, sampai dia harus kirimkan api, sampai orang ditelan hidup-hidup. Karena itu dia api yang menghanguskan.
Kalau manusia mau berusaha ya kan membenarkan diri dengan kebenarannya sendiri atau tidak di bawah darah binatang, ya dengan sendirinya kena, saudara. Karena Allah itu nggak berubah loh. Allah itu kudus. Amin ya. Tapi puji Tuhan, sekarang kita bukan hanya diampunin. Amin saudara. Kita bukan hanya diampunin selama-lamanya, itu aja sudah dahsyat saudara. Tapi juga kita sudah dibenarkan. Wow, kita sudah dibenarkan. Amin saudara. Jadi haleluya, kalau kita tahu Yesus bilang semua itu mengacu kepada aku. Ulangan 28, daftar berkat itu mengacu kepada Yesus, menunjuk kepada Yesus, bahwa Yesus sudah taat. Karena ketaatan dia kita dijadikan orang benar, bukan karena ketaatan kita. Ketaatan kita adalah buah waktu kita beriman kepada ketaatan Yesus. Waktu kita percaya kepada kasih Allah yang sempurna, yaitu Yesus, akan menghasilkan ketaatan iman. Kita jadi orang yang mau ikut, mau tunduk, mau percaya. Bukan orang yang suka debat terus. Kenapa? Karena kita mengalami jamahan dia. Kita melihat Yesus yang sebenarnya nggak dikotorin dengan yang agamawi. Yang bilang, oh kamu harus kudus dulu. Kalau enggak mana mau Allah. Kamu harus berhenti ini, berhenti itu, baru Allah mau terima. Baru Yesus mau terima. Oh tidak. Datang apa adanya, saudara. Datang apa adanya. Makanya dia bilang, kamu kemari. Aduh, saya udah berusaha berhenti ini, tapi nggak bisa kebiasaan berhenti. Atau nggak bisa, ini saya seperti saya dulu, pikiran susah sekali. Nggak bisa, kayak nggak bisa menguasai pikiran terus-menerus yang negatif, yang gelap, yang kayaknya kenapa, tapi terus-menerus datang sama dia. Dalam keadaan begitu. Jadi saudara, nggak usah pakai kekuatanmu sendiri untuk berubah. Dan jangan coba merubah orang dari luar. Kadang orang coba dari luar tuh dengan berdoa supaya orangnya berdoa. Hei, berdoa dasar firmannya saudara. Karena waktu kita percaya sama dia, kita bilang kita sekarang berubah. Waktu kita memandang kemuliaan Allah di perjanjian baru. Amin, waktu kita melihat, wow, kita diubahkan. Yesus tuh kudus, dia whole. Dia whole itu dia utuh. Makanya waktu saya lagi fokus sama dia, tiba-tiba kayak nggak sadar, saudara, pengen denger ini pengen lihat ini, tiba-tiba mengalami ini, mengalami itu. Wah, saya bilang ini ajaib ya. Kenapa? Karena waktu itu Roh Kudus mengubahkan kita. Karena Yesus sekarang sudah bangkit. Amin. Bagi pembenaran kita, dia sudah bangkit. Amin. Jadi kita bilang dia setelah bangkit mau tidak berkuasa atas dia. Amin. Jadi waktu kita lebih lagi memandang penebusan dia, memandang Yesus, keutuhan itu semakin dinyatakan. Nah nanti dia akan tuntun ya. Mungkin saya pengen percaya baru-baru ini saya waktu saya lagi kaki saya sakit sekali nih. Kenapa? Saya nggak mau tahu lah. Saya taunya sudah ditanggung. Saya mulai ini, tapi terus saya lagi belajar juga mengenai Yesus ya, karena Paskah ya, lebih lagi mau ngajar, sembari belajar juga saya lagi belajar lagi. Terus waktu saya ini ingat ya, waktu kita fokus, dia gembala kita, Roh Kudus dalam kita nuntun kita ke jalan kemenangannya. Saya merasa pengen dengar satu pengajaran ini yang Tuhan tuntun saya. Terus dia kasih satu ayat bahwa di Efesus 5 bahwa kita adalah bagian dari tubuhnya, bagian dari flesh daging dia dan tulang dia. Oh ya, saya ngakuin ayat itu. Terus saya tolak ini, rasa sakit loh, saya kan bagian tubuh dia. No, saya enggak, saya bilang saya enggak terima kamu. Saya bagian tubuh dia. Yesus enggak sakit kok kakinya, saya juga. Dan itu pergi sudah. Wow, enggak kebetulan saya ketemu ayat itu. Saya enggak tahu ada ayat itu, biarpun udah sering baca Efesus, karena belum terbuka ya. Tapi waktu Roh Kudus pimpin, dia selalu memimpin kita ke jalan kemenangannya. Kok bisa? Karena dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita, saudara. Waduh, ini sudah 35 menit, saudara.
Saudara masih mau dengar lagi? Itu cuma contoh kecil. Banyak hal, saudara. Apapun kerinduan yang Tuhan taruh di hati saudara, Allah sudah menyediakannya melalui Yesus. Ya kan, Allah mau kita prioritaskan dulu kerajaannya. Jadi kalau saudara masih merasa, aduh Bu Monica, saya ini masih sibuk, saya gitu, tenang aja. Saudara mulai ngakuin. Karena saudara sudah ciptaan baru, segala perkara saudara bisa lakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan sama saudara. Saudara percaya aja dulu. Saudara datang sama Yesus. Ingat kalau makan domba kan sisanya harus dibakar. Jangan cuman ngecurhat aja, ya Tuhan mengerti. Oke, nggak cuma sampai di situ. Dia bilang, pakai kuknya aku, belajar akan aku. Jiwamu akan ada ketenangan. Karena kuknya aku mudah, bebanku ringan. Aku nih rendah hati dan lembut hati. Dia nggak akan nolak saudara. Dia nggak akan menghina, meremehkan, tidak. Dia akan nolong saudara. Supaya saudara bisa mengalami keutuhan lebih lagi. Saudara mengalami damai sejahtera, shalom, shalom. Bukan hanya damai di hati, keutuhan, roh jiwa. Ya kan, roh saudara sudah, tapi jiwa saudara. Saudara terus-terus akan lebih stabil. Kayak itu yang saya alami, saudara. Dulu, aduh, kalau ada masalah itu kayak dunianya udah runtuh. Seperti ada orang waktu itu saya kerja di Japan Helpline. Karena ada kerinduan mau jadi berkat. Wah, saya arrange itu. Wah, saya sibuk sekali. Kadang saya kalau ini sibuk tuh kayak apa nih, gugup, apa panik. Ada satu orang bilang, Monica terang aja, it's not the end of the world. Ini dunia belum kiamat. Tapi dia, makanya saudara datang sama dia. Nomor satu, datang sama dia. Nanti kalau saudara perlu ngomong sama orang, dia akan tuntun. Tapi datang sama Yesus apa adanya. Kalau saudara punya kebiasaan buruk, jangan coba-coba, nggak perlu pakai kekuatan sendiri. Itu saudara, aduh Tuhan kenapa sih? Datang sama dia apa adanya. Saudara perhatikan dia. Amin, mulut saudara harus ngaku. Oh, dia bikin ini, wow. Dia sudah nanggung kesedihan saya. Dia sudah ditolak oleh Allah, supaya Allah nggak pernah baca ayat-ayat itu, saudara. Ya kan, jadi kalau saya kasih ayat, saudara catat. Ada yang mungkin saudara hidup Tuhan pimpin. Waktu saudara lagi ngelihat Yesus bikin apa, disitulah Roh Kudus, Roh kasih karunia. Kita punya perjanjian kasih karunia. Itu saudara sedang mengaktifkan. Dia bekerja. Dia akan tuntun saudara. Kadang-kadang saudara nggak sadar. Seperti yang saya alamin, saudara pasti bisa ngalamin juga. Karena kita sama. Sayangnya bahasa Indonesia dikatakan segala perkara bisa aku tanggung, tidak. Segala perkara bisa aku lakukan. I can do all things through Christ, melalui Kristus yang memberi kekuatan padaku. Bukan cuma kita tanggung. Tidak. Kita bisa serahkan beban ke dia. Kita jangan terus hidup dengan menanggung beban. Amin, saudara. Haleluya. Dan waktu saudara terus asik sama dia, dia akan beri tuntunan. Saya kan banyak pengajaran, kadang-kadang kita perlu dengar lagi. Ya kan, kita mungkin perlu baca lagi. Kayak gitu kan, saya udah sering baca itu Efesus, tapi saya nggak, ayat ini belum dibukakan. Tapi waktu dibukakan, saya mengalami kesembuhan. Wow, saya dikuatkan. Itu bicara kita adalah tulang dari tulangnya dia. Jadi kalau saudara punya masalah tulang, saudara ngakuin itu. Kalau tulang saudara suka linu atau tulangnya saya ini tulangnya dia, tulangnya saya. Amin. Kenapa Tuhan sering ngomong soal tulang? Yesaya 58 juga gitu. Dia menguatkan tulang saya. Karena dia tahu manusia punya banyak masalah dengan tulang. Habis ya. Dan tulang itu kalau terganggu kan gak nyaman ya. Nyut. Allah mengasihi kita, saudara. Amin, saudara. Dia yang paling tahu, dia yang ciptakan saudara, dan dia yang paling mengasihi saudara. Jadi haleluya. Jadi ingat, apapun juga datang sama Yesus apa adanya. Saya akan bagikan di sini karena ini masih akan terus ya. Nanti berikutnya ya kan, saya akan di episode kedua supaya saudara bisa lihat lagi tadi ayat yang saya beri. Nanti di episode kedua saudara boleh lihat lagi. Dan kadang-kadang saudara ulang lagi. Wow, Yesus itu terang dunia. Waktu saya menaruh dia di dalam tahta sebagai pusat, ya kan, pusat pengharapan saya, andalan saya. Saya lebih lagi bukan hanya kita ngakuin dia, tapi juga kita lihat, kita lebih perhatikan, kita mau belajar, kita lebih lagi asyik sama dia. Ya kan, saudara, pasti akan ada
testimoni, akan ada kesaksian. Saudara kadang-kadang pikir hal-hal baik itu kebetulan, padahal sebetulnya bukan. Itu sebetulnya dia yang menyebabkan saudara berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Amin, saudara. Nah, saudara, saya sudahin sampai di sini dulu. Ya kan, nanti saya akan sambung yang berikutnya. Ya, nanti akan ada B nih ya, di FB juga terus di mana, di YouTube juga. Saudara simak terus, karena semakin saudara tahu bagaimana mengalir di perjanjian baru ini, ingat kemuliaannya jauh lebih besar. Ya kan, ingat kuknya dia mudah, bebannya ringan. Ya kan, sekarang tantangan kita ialah gimana kita dihingar-bingar. Ini sekarang kan semua berteriak-teriak nih setiap hari. Nonton FB, nonton YouTube, nonton TV, banyak sekali saudara tawaran. Supaya saudara nggak fokus sama Yesus. Saudara dibikin sibuk. Ya kan, dibikin sibuk. Makanya ngomong dulu saudara. Ya kan, saudara bisa melakukan, saudara bilang, saya mencari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepada saya. Jadi bukan cuma kebenarannya, ya kan, karena bahasa Inggrisnya tuh righteousness, bicara mengenai posisi benar kita di hadapan Allah. Saudara ngakuin aja, ya kan, hari lepas hari, saya mencari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Semua ditambahkan kepada saya. Walaupun saudara masih belum, di sela-sela hari, ya kan, mungkin saudara kerja, mungkin saudara bisnis, ngomong lagi aja sebelum tidur, waktu siang, di dapur, di motor, di mobil, di kantor, ngomong aja. Saya mencari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Semua ditambahkan kepada saya. Saya mencari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenaran. Semua ditambahkan kepada saya. Ngakuin aja dulu, karena mulut saudara setir. Nanti saudara akan mulai, ayat itu akan mulai bekerja di dalam diri saudara. Saudara mulai bisa mengatur waktu saudara. Saudara mulai bisa lebih lagi dibukakan. Oh, ternyata ini saya kepengen ini, ini nggak penting. Saya kok pengen lebih lagi mau dengerin firman, mau lebih prioritaskan. Kenapa? Karena mulut saudara. Banyak orang berusaha tanpa iman merubah. Makanya nggak bisa-bisa saudara. Kita hanya bisa oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Makanya Yesus ngajar, kalau saudara punya masalah mengampunin, saudara harus ngomong aja. Saya memberi ampun si Anu. Ngomong aja saudara. Ngomong dulu. Dari situ akan tercabut. Jangan ngomongin masalahnya, itu nggak nolong saudara. Cuma curhat-curhat, ngomong lagi orang itu sudah menyakiti saudara. Nanti malah iblis buka pintu, saudara akan nggak habis-habis, saudara akan tersiksa jiwa saudara. Tapi ngomong aja, saya memberi ampun. Itu Yesus ajar. Ya kan? Kalau kamu punya iman bijir sesali, ngomong aja, saya memberi ampun si Anu karena dia sudah berbuat ini. Saya memberi ampun dia. Kalau saudara ingat, di dalam nama Yesus. Nanti ingat lagi, kesel lagi, marah lagi, ngomong lagi. Ya kan? Saya memberi ampun si Anu dalam nama Yesus. Mulut saudara ada kuasanya. Saudara bisa, karena saudara sudah ciptaan baru. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Oke, sampai di sini aja saja. Ayo kita lanjutkan berikutnya. Untuk yang saudara yang masih haus, saudara bisa dengar lagi. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.